Shalom. Salam sehat kepada kita semua dimanapun kita berada. Melalui program Roti Hidup, kami kembali mengajak kita semua untuk menikmati makanan rohani, yaitu firman Allah dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, penolong dan penuntun kami pada kebenaran. Engkaulah Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Saat ini kami membuka hati dan pendengaran kami untuk menerima firman-Mu. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu. Ya Bapa, bersabdalah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tekun berdoa. Secara fisik, sesungguhnya Paulus saat itu sangat terbatas. Bukan karena lockdown, tetapi karena dipenjarakan. Bagi Paulus, keberadaannya sebagai narapidana bukanlah halangan untuk berkomunikasi dengan Allah, Sang Bapa yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Sikap optimis Paulus ini menunjukkan kepada kita bahwa kebergantungannya kepada Allah bukanlah formalitas, tetapi sudah merupakan bagian dari hidupnya. Di dalam doa ini, Paulus memohonkan hal-hal hakiki agar setiap orang percaya dapat menghayati segala yang Allah sediakan dan menjadikan itu sebagai bagian yang penting dari kehidupan. Ada 3 pokok penting yang Paulus sampaikan kepada Allah. Pertama, doa agar jemaat Tuhan memperoleh kekuatan dan peneguhan roh Allah. Ayat 16 dan 17. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang tidak hanya bukti keselamatan, tetapi juga memberikan kesanggupan dan kekuatan untuk menjalankan kehidupan Kristen. Hal inilah yang Paulus inginkan agar diketahui jemaat saat itu dan kita zaman ini. Kedua, doa supaya jemaat memperoleh pemahaman dan pengenalan terhadap kasih Kristus. Ayat yang ke-18. Walaupun pada kenyataannya kasih Kristus melampaui segala pengetahuan, Paulus tetap menginginkan agar jemaat memahami betapa panjang, lebar, dalam, dan tinggi kasih itu. Tentu parameter yang dipakai bukan secara fisik. Ia ingin agar kita secara pribadi mengenal kasih itu, mengenal kasih Kristus yang melampaui segala sesuatu. John Stott memberi komentar yang menarik tentang hal ini. Kasih Kristus demikian lebar sehingga meliputi semua etnis manusia. demikian panjang sehingga bertahan hingga kekekalan, demikian dalam
hingga menjangkau orang yang paling berdosa. Demikian tinggi sehingga meninggikannya ke surga. Yang ketiga, doa untuk kepenuhan Allah, ayat 19. Allah menginginkan agar kita mengalami kepenuhan Allah, dan ukuran kepenuhan kita adalah Allah sendiri. Paulus tidak menginginkan jemaat memiliki standar ukuran yang salah dalam menguji kehidupan mereka sendiri. Standar yang benar dalam hal ini adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara, penjara tidak menghalangi Paulus untuk tetap mengalami persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Dan dengan doa-doa itulah ia mengalami kelimpahan kekuatan, bahkan tetap bersukacita dalam keterpenjaraannya. Mungkin kita tidak pernah mengalami sakitnya di penjara, tetapi saya yakin susahnya melebihi lockdown dan PSBB. Dalam keadaan ini, Paulus memberi teladan agar kita tetap berdoa. Pada bagian lain di 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Kepada siapa? Yaitu kepada Dia, Tuhan kita. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Doa adalah kehidupan. Doa seperti nafas dalam paru-paru kita dan darah dari jantung kita. Darah kita mengalir dan nafas kita terus bekerja, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Tidak pernah berhenti. Tekunlah berdoa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersyukur dalam doa atas kebenaran firman yang telah kita terima. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa. Engkau telah berbicara kepada kami. Engkau menghendaki agar kami selalu bergantung kepadamu melalui doa yang tekun. Engkau menghendaki agar kami selalu bergaul denganmu dan tetap menikmati hadiratmu. Sehingga sekalipun kesulitan, beban pergumulan dalam berbagai bentuk mendera kami tetap mengalami kepenuhan Allah. Terpujilah Engkau Allah yang rahmani. Ya Roh Kudus, tolong kami bertekun dalam doa dan selalu menaruh harap kepadamu pada segala waktu. Peliharalah seluruh jemaatmu dalam iman, sehingga terus bertumbuh ke arah Kristus Yesus Tuhan. Berilah kelegaan bagi yang berbeban berat, beri kekuatan dan kesembuhan bagi yang sakit. Beri kesabaran kepada kami semua di masa pandemi virus corona. Persiapkan kami semua untuk setiap perubahan yang akan terjadi, termasuk yang disebut new normal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.